saudaraku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih saat ini kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur sepanjang hari ini boleh menikmati kasih setia dan kebaikan-Mu Bapa, di mana kami boleh menyelesaikan akan setiap tugas dan tanggung jawab yang Bapa percayakan. Terima kasih untuk pengalaman yang indah di dalam menyelesaikan segalanya. Ada tangan kasih Tuhan yang menolong dan menopang kami. Dan saat ini sebelum kami beristirahat Bapa, kami bersyukur ada kesempatan untuk kami kembali mendengar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman yang memberikan kami kehidupan, firman yang memberikan kami kekuatan, penuntun dan penolong bagi kami. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 9 ayat 12. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah waspadalah terhadap keangkuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, bayangkan rintangan-rintangan yang harus diatasi saat seseorang berjalan kaki dari New York ke San Francisco. Karena itu ia menjadi pemecah rekor ketika ditanya mengenai rintangan terbesar yang dihadapinya. Ia mengatakan bahwa tantangan terberat yang ia jumpai bukanlah perjalanan mendaki gunung atau menyeberangi hamparan gurun pasir yang panas, kering dan tandus. Yang hampir-hampir membuat saya menyerah dalam perjalanan ini adalah pasir di dalam sepatu saya. Kisah tersebut mengingatkan bahwa kita juga dapat dikalahkan secara rohani oleh apa yang awalnya hanya berupa hal kecil yang mengganggu. Oleh karena itu, kita perlu selalu waspada untuk bentuk gangguan kecil yang hadir di dalam hidup kita, yang dapat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Salah satunya adalah keangkuhan dan merasa diri mampu tanpa pertolongan Tuhan. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Hati mereka begitu angkuh dan sombong. Bahkan ketika mereka dikuasai dan dipukul oleh orang Aram dan Filistin, mereka menolak untuk mengakui bahwa mereka bersalah dan telah berdosa terhadap Tuhan Allah mereka. Bahkan dalam keadaan kalah dan ditaklukkan, keangkuhan dan kesombongan mereka menolak untuk tunduk atau mengakui kebutuhan mereka akan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka menutup mata terhadap situasi mengerikan dan berpura-pura bahwa mereka dapat memperbaiki situasi tanpa bantuan Tuhan. Sahabatku, marilah kita selalu berhati-hati agar kita tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan, dan jangan meremehkan hal-hal kecil yang bisa membuat kita tergoda untuk jatuh. Kita sepenuhnya harus bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk segalanya. Marilah kita berjalan dengan rendah hati dan hormat di hadapan Tuhan Allah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, ampunilah kami untuk saat-saat di mana di dalam kesombongan kami telah mencoba untuk melakukan sesuatu dengan kekuatan kami sendiri dan berpikir bahwa kami mampu. Namun pada akhirnya kami menyadari betapa bodohnya kami. Kami bukan apa-apa tanpa-Mu Bapa. Semua yang bisa kami lakukan hanya adalah karena-Mu Bapa. Bantulah kami untuk selalu mengingat hal ini. Bantulah kami untuk menjalani hidup di dalam kerendahan hati dan penghormatan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat di malam hari ini. Kiranya perlindungan-Mu Bapa senantiasa menyertai kami. Di
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu.